Salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam renungan kita pada hari ini. Baiklah, seperti biasanya, marilah berikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan juga sukacita bagi kita. Baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menyapa kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Beberapa hari lagi, Yesus akan menjalani penderitaan di salib, Via Dolorosa, salib kematian, karena kasih-Nya yang begitu besar menyelamatkan kita. Dia mau mengorbankan dirinya. Tetapi sebelum dia tiba ke sana, dia mengingatkan dan dia membersihkan bait Allah yang ada di Yerusalem pada waktu itu, di mana pada waktu itu bait Allah itu sudah tidak suci lagi karena dijadikan menjadi tempat ajang bisnis, berjualan ke sana ke sini untuk memperoleh keuntungan. Nah, oleh karena itu disinilah Yesus masuk ke bait Allah itu dan dia mengusir semua pedagang. Kita tahu kalau sudah pedagang berarti ini masalah bisnis, ini masalah uang. Mereka memperdagangkan segala sesuatunya di sana. Padahal bait Allah itu adalah rumah doa. Dan Yesus dengan tegas, kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia marah kepada mereka, mengusir para pedagang itu supaya mereka mengembalikan fungsi dari bait Allah itu menjadi rumah doa. Disitulah umat Allah bersekutu, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan disitulah menyanyikan lagu puji-pujian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, disinilah kita diingatkan supaya kita masuk ke bait Allah, supaya kita masuk ke dalam rumah Tuhan, yaitu di gereja untuk berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada untuk berdoa. Karena itu adalah rumah doa. Janganlah dijadikan itu menjadi sarang penyamun, kata Tuhan Yesus. Sarang penyamun, kenapa dikatakan menjadi sarang penyamun? Yang namanya juga berdagang. Tentu saja di sana pasti para pedagang akan selalu berupaya untuk memperoleh keuntungan dan yang lain-lain. Nah, disinilah kita lihat bagaimana fungsi dari gereja itu, bagaimana fungsi dari rumah Tuhan itu adalah untuk bersekutu, memuji Tuhan, berdoa kepada Dia. Nah, di sanalah Tuhan itu benar-benar memberikan sukacita yang berlimpah ketika kita datang ke sana berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada hal-hal yang lain. Kita dengan tulus ikhlas bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan umat yang lain. Jangan lagi untuk hal-hal yang lain. Dalam hal ini jangan menjadi sarang penyamun, kata Tuhan Yesus. Nah, disinilah kita lihat bagaimana Yesus itu membenarkan perilaku orang-orang yang diselamatkan. Bagaimana Dia meluruskan jalan mereka. Jangan suka-suka dalam kehidupan ini, tetapi marilah kita tunduk kepada Dia di dalam Yesus Kristus, karena Dialah penguasa kita, karena Dialah Tuhan kita, dan karena Dialah yang senantiasa memberikan kepada kita berkat yang berlimpah. Oleh karena itu, nats ini mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita selalu tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Marilah kita pakai dan marilah kita gunakan rumah Allah itu, yaitu dalam hal ini gereja, untuk kita sekarang, untuk tempat kita berdoa, bukan untuk sikut menyikut berantem,
bukan untuk yang lain-lainnya, tetapi kita khusus berdoa di sana. Sekaligus juga pelajaran bagi kita semua. Marilah kita dengan penuh damai. Kalau kita datang ke gereja, tentu saja hati kita harus damai, harus penuh dengan sukacita. Karena tidak ada hal lain yang kita dapatkan dari sana selain daripada kita memuji Tuhan, kita menerima dari Dia berkat yang berlimpah, dan di situ kita menyanyikan lagu puji-pujian yang menyukakan hati Tuhan. Di samping itu, saudaraku, kita juga bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman yang ada di dalam gereja itu dengan penuh kasih. Dan kasih itulah sebenarnya yang Tuhan kehendaki, supaya antara yang satu dengan yang lain, semua kita umat Allah hidup dengan penuh sukacita dan juga penuh dengan damai sejahtera, hidup dengan rukun, saling berdampingan, saling bergandengan tangan, memuji Tuhan, memuliakan kebesaran Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah Tuhan Yesus. Sebelum Dia disalibkan, Dia meluruskan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuklah perilaku orang-orang yang ada di Bait Allah pada waktu itu, supaya mereka melihat fungsi dari rumah Allah itu adalah rumah doa, bukan rumah untuk mencari keuntungan pribadi. Karena di sini dikatakan adalah semua pedagang. Tentu saja itu adalah untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan pribadi yang berdagang itu. Bukan untuk menolong orang lain, tapi untuk keuntungan pribadi. Dan tentu saja Tuhan marah untuk hal-hal seperti itu. Marilah kita tempatkan rumah Allah itu, rumah doa itu, untuk memuji dan memuliakan namanya dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Apalagi kita sebagai umat Allah yang dikasihinya. Terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus bertindak dengan tegas untuk membenarkan perilaku orang-orang yang ada di Bait Allah pada waktu itu. Menjadi sarang penyamun para pedagang, Tuhan usir, karena itu adalah rumah doa. Demikian juga Tuhan mengingatkan kami supaya kami datang ke gereja, berdoa, memuliakan nama Tuhan. Di situ kami Tuhan bersekutu kepada Tuhan, bersekutu dengan sesama kami. Di situ kami Tuhan memperoleh kekuatan, sukacita sebelum kami melangkah untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk selalu tetap menghargai itu, dan selalu tetap dengan hati yang kusuk, rendah hati, untuk berdoa dan menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, menyertai kehidupan kami, terutama jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasih, yang Kau tebus. Berkati mereka Tuhan saat ini tempat mereka bekerja dan juga beraktivitas, atau sekolah, atau di rumah sakit, atau di kantor, atau di jalanan, atau di lapangan, atau dimanapun mereka Tuhan. Tuhanlah yang mengingatkan mereka supaya mereka Tuhan selalu tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Yang sakit memberilah kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, yang lemah Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Inilah doa kami Tuhan yang kurang sempurna ini. Kami yakin dan percaya Tuhan menyempurnakannya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, saudaraku. Selalu tetap kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan, dan selamat bekerja, selamat berkarya, dan mari kita mempersiapkan. Tidak lama lagi, tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki Jumat Agung. Marilah kita persiapkan diri kita untuk mengenang penderitaan Yesus demi kehidupan kita, demi keselamatan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat selalu bersyukur hari ini, esok akan lebih baik lagi. Salam Horas.